Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kondisi seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah keadaannya? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Inilah keadaan seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, satu lagi ya. Nah, ada seseorang yang seperti ingin kembali ke kamu. Nah, ini ada Six of Cup. Ini zodiaknya Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ini ada Leo, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Ya, ini The Magician. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Baik, di sini aku sudah katakan bahwasanya ada seseorang yang mungkin sudah tidak bersama dengan kamu lagi nih, atau dia seseorang yang jauh dari kamu, atau ini memang sudah berkonflik ya, atau sudah saling meninggalkan. Namun di sini dia seperti ingin kembali ke kamu. Dia ingin mengulang kembali kenangan bersama dengan kamu. Dia ingin bernostalgia sama kamu ya. Dia ingin mencari waktu yang tepat ya, supaya bisa mengungkapkan isi hatinya dengan kamu. Setidaknya di sini ada pertemuan antara kamu dengan dia yang membuat dia kayak ngerasa ada bersemangat kembali ya. Jadi keadaan dia saat ini yang tidak berkomunikasi dengan kamu, dia sangat ingin bertemu dengan kamu. Dia sangat ingin bersama dengan kamu. Intinya dia sangat ingin kembali ke kamu ya. Nah, di sini seseorang ini dia lagi mencari keseimbangan hidup. Mungkinkah saat ini hidupnya itu lagi berantakan, hidupnya itu penuh dengan kehancuran ya. Mungkin saat tidak bersama dengan kamu, dia itu bahkan kayak sulit menemukan tujuan hidupnya. Dia seperti hidup kayak terombang-ambing begitu. Nah, itu yang membuat dia menginginkan untuk kembali ke kamu. Mungkin saja orang-orang di sekelilingnya dia itu tidak terlalu care sama dia, tidak mempedulikan dia gitu loh. Kalaupun dia punya masalah, mungkin dibiarkan sendiri, tidak membantu atau bagaimana gitu. Entah teman, entah pasangannya gitu ya. Mungkinkah setelah dia meninggalkan kamu, dia juga sudah punya pasangan? Bisa jadi. Nah, namun pasangannya itu tidak terlalu mempedulikan dia. Ya, mungkin pasangannya itu hanya ingin bersenang-senang sama dia. Ya. Karena kalau seseorang yang mungkin menjadi orang ketiga awalnya bersama kita gitu ya, nah itu mungkin orang ketiga itu hanya mencari kesenangan, hanya saja pasangan kita yang mudah tergoda. Apalagi kalau perselingkuhan itu adalah hal yang cukup luar biasa asik gitu ya. Kebanyakan makanya orang ingin selingkuh ya. Tapi itulah, orang-orang itu tidak menyadari nantinya apa imbasnya atau karmanya ya. Karena seseorang yang mungkin menjadi orang ketiga, terkadang kalau dia tidak bisa care kepada kamu, arti kata dia akan menghancurkan kamu. Tapi tidak semua ya orang ketiga seperti itu. Kebanyakan orang ketiga itu juga ada sih, jika memang rumah tangga rumah tangga kamu dengan dia itu tidak stabil lagi atau tidak harmonis lagi ya, mungkin saja dia akhirnya mencari pelarian ya. Nah, jika itu dia mendapatkan kenyamanan di orang ketiga, ya bisa jadi itu akan membuat dia langgeng gitu loh. Tapi kalau ada hubungan kamu dengan dia baik-baik saja, tapi lalu dia tiba-tiba meninggalkan kamu ya itu mungkin karena godaan dari orang ketiga gitu ya. Itu membuat dia sekarang ini lagi mencari keseimbangan hidup ya. Karena mungkin banyak orang-orang yang mulai mendekat ke dia itu hanya mencari keuntungan. Karena di sini gambaran seseorang itu sudah memiliki semuanya. Dia sudah punya cuan, bisnis, atau dia sudah mapan di sini. Jika dia perempuan yang mandiri gitu loh.
Nah, ternyata banyak orang yang datang kepada dia hanya memanfaatkan dia. Ya, mungkin dia beranggapan asal dia mau aja bersama dengan aku akan kasih semuanya. Terkadang seperti itu. Kebanyakan perempuan kesepian, dia akan memberikan segalanya, ya apa yang dia mau, asalkan mungkin seseorang itu bisa menemani dia gitu loh. Ya, mungkin saja yang seperempuan ini mungkin tidak mendapatkan kasih sayang dari si laki-laki atau bagaimana gitu, sehingga akhirnya dia mencari yang lain karena dia punya semuanya nih, tapi perhatian dari seseorang itu nggak ada dia dapatkan, sehingga akhirnya dia lari. Ya mungkin kayak ini kamu atau dia, bisa vice versa ya. Oke. Jadi keadaan dia saat ini benar-benar kayak pengen mencari kestabilan lah dalam hidupnya dia ya. Dari sini ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini gambaran dia itu sudah mulai punya ide atau dia sudah punya planning gitu ya untuk mendekat ke kamu. Bagaimana caranya? Dia seperti ingin akan perjuangkan kamu di sini. Nah, di sini aku juga melihat ada Five of Swords. Ya, dia tahu hanya kamu yang bisa membuat dia berdiri lagi. Itu yang dia sadari. Karena kamu itu adalah orang yang kuat. Kamu itu adalah orang yang mungkin baik gitu ya, tulus. Terus kamu juga orang yang benar-benar care sama dia, sehingga disitulah dia merasa menyesal sudah mengabaikan kamu ya. Dia sangat menyesal sekali. Nah, bahkan dia seperti ingin minta maaf sama kamu ya, asal kamu memberikan kesempatan kepada dia. Itu harapan dia ya, itu harapan dia, sangat-sangat berharap sekali supaya kamu bisa memberi maaf kepada dia, supaya kamu bisa menerima dia kembali ya, karena inilah yang dicarinya dia. Karena ada keadaan dia begitu terpuruk mungkin saat ini, keadaan dia yang tidak baik-baik saja. Oke? Di sini dia berharap ada keajaiban, ada the magician, berharap ada keajaiban yang mungkin akan dia dapatkan. Mungkin dia menginginkan semesta memberikan petunjuk kepada dia, memberikan jalan kepada dia ya. Karena di sini aku juga melihat ada King of Swords. Dia seperti ingin ingin menunjukkan kepada kamu gitu loh. Dia sudah mulai berpikir, aku akan menunjukkan kepada kamu kalau aku itu benar-benar sudah berubah, aku itu benar-benar menjadi seseorang yang layak buat kamu begitu ya. Aku itu orang yang pantas buat kamu begitu. Itu yang dia pikirkan di sini. Ya, di sini dia kayak benar-benar merasa galau, kesepian, ada Five of Cups. Dia sulit untuk menentukan kehidupan dia, tujuan hidupnya. Dia tidak punya gitu loh. Karena sekarang ini dia lagi fokus kepada kesedihan, kekecewaan, kehancurannya. Jadi dia kayak benar-benar butuh kamu di sini. Sangat-sangat butuh kamu. Oke? Nah, di sini ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagi. Dia berharap ada hal-hal yang tidak terduga datang kepada dia. Ya, dia harap segala sesuatu itu akan dimudahkan jalannya untuk menuju ke kamu. Oke, itu yang dia inginkan di sini. Karena tanpa kamu itu kayak sulit untuk dia merasa kayak udah mati rasa, atau dia kayak udah merasa sudah tidak ada lagi harapan aku gitu loh untuk hidup ini, nggak ada lagi gitu. Karena cintanya itu udah kandas semuanya. Orang-orang mungkin sudah menjauh dari dia. Orang-orang mungkin sudah tidak peduli lagi dia gitu loh. Itu membuat dia kayak stuck di sini. Ya, tetapi dia berharap kamu bisa datang kepada dia atau memberikan kesempatan lagi kepada dia ya, untuk memulai bangkit lagi dari keterpurukannya, dari kekecewaannya, dari kesedihannya. Itu yang diinginkan dia. Oke? Kita akan coba cek lagi di sini bagaimanakah tentang percintaannya kamu dari kartu oracle ya. Apakah yang terbaca? Oke, apakah yang terbaca? Nah, di sini ada health choice. Seseorang ini mungkin lagi ingin menyembuhkan dirinya. Seseorang ini ingin lagi mencari kebahagiaan. Ya, dia tidak ingin lagi fokus kepada masalah, tapi dia ingin mencoba bangkit, berjuang kembali, berusaha kembali. Ya, aku pengen self love, lebih mencintai diri sendiri. Itu ada ya, beberapa dari dia merasakan hal itu. Jika kamu tidak memberikan kesempatan kepada dia, dia lebih memilih untuk menyembuhkan dirinya, lebih kepada self love ya, sehingga nantinya dia tahu orang-orang mungkin akan mulai berdatangan ya saat dia sudah menjadi orang yang berbeda gitu. Oke? Nah, tetapi di sini lagi-lagi dia hanya menginginkan kamu. Ada twin flame. Ya, walaupun mungkin banyak orang yang mulai mendekat, tetapi dia hanya merasakan kestabilan itu dengan kamu, keseimbangan itu dengan kamu ya. Hanya kamu yang bisa membuat dia benar-benar nyaman,
bahagia. Oke. Nah, walaupun di sini aku juga melihat ya, beberapa dari dia itu selalu didatangi oleh energi-energi negatif. Bahkan ini mungkin yang akan membatasi antara kamu dengan dia. Ya, banyak orang-orang mungkin menginginkan dia, banyak orang-orang mungkin ingin jadi milik dia. Jadi berbagai cara dilakukan sehingga akhirnya membuat dia juga sulit untuk bertindak, bergerak menuju ke kamu begitu. Banyak orang yang menghalangi dia gitu loh. Karena di sini ada bondaris juga. Ya, ada hambatan, ada halangan ya, yang membuat akhirnya dia tidak bisa bergerak menuju ke kamu. Sekarang ini mungkin dia lebih kepada pasrah ya. Tapi ada keinginan dia sih untuk engagement. Dia ingin apa ya? Dia di sini memang ada ketulusan ya. Ada komitmen yang lebih luar biasa di sini yang terjadi ya antara kamu dengan dia. Sangat luar biasa. Jadi komitmen ini mungkin juga nantinya akan berimbas kepada pernikahan juga. Nah, ini ada Cupid Arrow. Kamu dengan dia mungkin akan menemukan jalannya, untuk kamu dengan dia itu bisa bertemu gitu loh. Karena invitation, ada surprise, ada kejutan yang mungkin akan dia berikan kepada kamu atau kamu berikan kepada dia. Ya, di sini. Semoga aja ya cinta antara kamu dengan dia menemukan jalannya. Walaupun terkadang rumit, walaupun butuh proses, setidaknya ada usaha yang memang kamu dengan dia miliki. Ini ada blowing kiss, unconditional love. Nah, lagi-lagi ini menunjukkan seseorang ini punya cinta tanpa syarat kepada kamu. Dia punya cinta yang tulus banget sama kamu. Dia tidak ingin mungkin membuat kamu bersedih, membuat kamu kecewa. Inilah tentang seseorang itu yang memang sudah berubah, sudah bertransformasi. Nah, jika benar-benar seseorang ini adalah orang yang tepat buat kamu, kamu akan merasakan, intuisi kamu akan merasakan di sini. Oke? Jadi ada juga sih beberapa dari kamu akan mengambil suatu keputusan yang tepat. Jangan sampai salah kamu mengambil keputusan. Mungkin di sini kamu akan ditemukan dengan beberapa pilihan ya, dan pilihan itu mungkin membuat kamu sulit ya. Nah, namun aku melihat kamu akan bisa memutuskan secara bijak ya, siapa-siapa atau mana yang baik menurut kamu, mana yang tidak ya. Kamu akan memahami itu. Oke, buat teman-temanku. Jadi jika seseorang ini punya cinta tanpa syarat kepada kamu ya, cobalah berikan kesempatan kepada dia. Mungkin saja tidak perlu dia mantan sudah menyakitimu ya. Jika dia sudah berubah, dia sudah menjadi orang yang baik, pribadi yang luar biasa ya, kenapa tidak ya, kita harus memberikan kesempatan kepada dia sehingga nantinya ada niatnya mungkin akan jauh lebih baik ya, itu akan jauh lebih baik gitu loh ya. Oke. Nah, jadi teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.